Kalau perlu kita cari pemain-pemain yang hebat, yang keturunan Indonesia yang ada di mana-mana kan banyak, ya kan? Ya kan? Kalau perlu yang mirip-mirip orang Indonesia pun kita rekrut, ya kan? Yang penting merah putih harus berkibar di Piala Dunia. Tepat beberapa menit yang lalu, Presiden Republik Indonesia Prabowo beri keputusan hebat ingin memajukan sepak bola timnas Indonesia dan mewujudkan mimpi timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Langsung ambil langkah cerdas percepat proses naturalisasi sumpah WNI Jairo Riedewald agar bisa bermain saat melawan Australia. Dan datangkan Louis van Gaal untuk membantu perkuat strategi gaya permainan bersama Patrick Kluivert. Ini jadi tuntutanku. Di sisi lain, begini keputusan hebat Pak Presiden Prabowo untuk kemajuan masa depan timnas Indonesia yang cerah. Simak fakta bahagianya hanya di sini. Wow, rahasia besar terbongkar. Ternyata FIFA beri hadiah bahagia bantu Justin Hubner promosi dan bermain di skuad senior Wolverhampton, dipastikan akan debut di Premier League minggu depan melawan Liverpool. Terpantau kamera Justin Hubner sudah ikut sesi latihan dengan para pemain bintang di Wolverhampton senior. Ini jadi prediksiku. Di sisi lain, ini dia kabar bahagia Justin Hubner yang akan debut di Premier League minggu depan. Apa fakta sebenarnya di balik semua ini? Simak ulasan lengkapnya hanya di sini. Tepat pagi ini, detik-detik Erick Thohir ungkap Direktur Teknik Timnas Indonesia yang baru pasca Shin Tae-yong dicoret dari Timnas Indonesia. Langsung tunjuk datangkan sosok legenda Belanda sekaligus winger Bayern Munchen yang melegenda ini. Pernah menjadi saingan Messi di UCL. Jadi harapanku, di sisi lain tepat pagi ini PSSI ungkap sosok misterius yang akan menjadi Direktur Teknik Timnas Indonesia yang baru. Inisialnya adalah AR. Siapakah dia? Temukan sosoknya setelah yang satu ini. Fix. Patrick Kluivert beserta staf kepelatihan Timnas Indonesia akhirnya resmi putuskan panggil kembali Elkan Bagot ke Timnas Indonesia bulan Maret nanti. Usai dirinya tumbuh berkembang menjadi bek tangguh di Liga Inggris dan tampil memuaskan ketika dipantau oleh Patrick Kluivert kemarin. Ini jadi harapanku. Di sisi lain, begini pernyataan jujur Elkan Bagot tentang dirinya yang ingin kembali bela Timnas Indonesia. Dijamin bikin bahagia fans Garuda. Simak pernyataan bahagianya di sini. Ini baru mantap. Joel Veltman bek kanan Brighton di Premier League yang memiliki darah keturunan Indonesia. Tepat beberapa jam yang lalu putuskan terbang ke Indonesia untuk bersalaman dengan Erick Thohir dan buat perjanjian akan bela Timnas Indonesia jika bisa menang melawan Australia pada bulan Maret nanti. Ya, saya akan langsung bela Timnas Indonesia dan disumpah WNI jika syarat itu terpenuhi, ujar Joel Veltman. Ini jadi keinginanku. Di sisi lain, begini fakta menarik tentang darah keturunan Joel Veltman, pemain grade S kelas dunia. Penasaran? Simak informasi detailnya di sini. Kabar super duper bahagia. Media asal Spanyol ini secara belak-belakan bocorkan informasi rahasia terkait Rizky Ridho yang akan abroad ke Real Madrid U21 dengan transfer market seharga 10 miliar rupiah yang dilunaskan langsung ke Persija Jakarta. Rizky Ridho memutuskan abroad ke Real Madrid dan menandatangani kontrak selama 4 musim di Spanyol. Ini jadi harapan terbesarku. Di sisi lain, media ternama ini sebut Rizky Ridho akan abroad ke Eropa. Benarkah begitu? Simak fakta sebenarnya di sini. FC Copenhagen menyesal.
Kevin Dix baru-baru ini kembali ingin direbut oleh FC Copenhagen yang telah membuangnya dan Dix berlabuh ke Liga Jerman di Borussia Mönchengladbach. Namun sayangnya tawaran gaji besar itu ditolak mentah-mentah oleh Kevin Dix yang terlanjur sakit hati. Ini bagus. Lebih baik Kevin Dix tetap berada di Liga Jerman untuk kemajuan karier sepak bolanya. Menurut kalian bagaimana? Tulis pendapat kalian di komentar. Jens Raven ungkap alasan dirinya akan tampil menggila dan membantai Iran di laga malam ini. Saya akan menggila dan tampil maksimal malam hari ini melawan Iran, karena di sana akan ada pantauan dari Coach Patrick dan Alex Pastoor, ujar Jens Raven. Auto dipanggil ke timnas senior kah oleh Patrick Kluivert? Ini jadi prediksiku. Di sisi lain, gara-gara hal ini Jens Raven akan dipanggil ke skuad senior untuk bermain di Piala Dunia 2026. Penasaran kan? Simak penjelasan lengkapnya hanya di sini. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Erick Thohir ungkap kronologis cari pelatih baru timnas Indonesia, izin Presiden Prabowo ke Eropa untuk interview 3 kandidat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan kronologis mencari pelatih baru timnas Indonesia. PSSI telah mengumumkan pemutusan kerja dengan Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia pada Senin (6 Januari 2025). Hal itu disampaikan langsung oleh Erick Thohir. Erick Thohir juga menyampaikan bahwa telah menemukan pelatih pengganti Shin Tae-yong. Ia menjelaskan urutan kronologis mencari pelatih baru tersebut. Sebagai Menteri BUMN, Erick Thohir perlu mendapat izin ke Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk berpergian ke luar negeri. Ia mendapatkan izin untuk ke Eropa dan berada di sebuah negara pada 25 hingga 30 Desember 2024. Kemarin saya mendapat izin dari Bapak Presiden 5 hari ke sebuah negara di Eropa untuk buka warung, interview, dan lain-lain dari tanggal 25 hingga 30, kata Erick Thohir. Kesempatan itu yang saya lakukan karena memang dalam interview pelatih itu tidak bisa dilakukan dalam video conference karena tidak dapat chemistry-nya, harus duduk one-on-one. Saya bahkan tawarkan di tanggal 25 di hari Natal, bukan tidak menghormati hari besar, tetapi untuk mengetes komitmen, ujarnya. Di sebuah negara itu, Erick Thohir bertemu 3 kandidat pelatih. Satu di antaranya hadir pada tanggal 25 itu dan menurutnya menjadi poin lebih dibanding lainnya. Dari 3 pelatih ada 1 yang datang. Itu yang saya lihat poinnya lebih karena walau habis interview, dia pulang lagi ke negaranya. Saya tidak mau makan waktu juga, jadi 2-2,5 jam cukup, ujarnya. Lebih lanjut, Erick Thohir menyinggung soal dinamika di timnas Indonesia yang terjadi yang tak ingin ia ceritakan detail. Ia menjelaskan memiliki hubungan baik dengan Shin Tae-yong. Kalau saya bicara detail mengenai dinamika, saya rasa itu bukan hal yang perlu diceritakan detail, ujar Erick Thohir. Hubungannya baik-baik kok. Dinamika itu ada, tetapi saya tidak mau bicara detail karena nanti malah jadi dispute seakan akan habis manis sepah dibuang. Karena apapun yang sudah dilakukan semua baik. Saya berprinsip tidak mungkin apa yang dicapai saat ini tanpa program PSSI, tetapi tanpa pelatih yang baik juga tidak mungkin tercapai. Dengan program baik, pelatih baik, tanpa pemain yang baik juga tidak ada apa-apa, ujarnya. Shin Tae-yong sudah membawa timnas Indonesia melaju hingga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi ketiga klasemen grup C dengan 6 poin.
Skuad Garuda memiliki 4 pertandingan tersisa untuk dimaksimalkan agar lolos ke Piala Dunia 2026. is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. Justin Hubner debut di laga Liverpool versus Wolverhampton Wanderers di Liga Inggris 2024 hingga 2025. Ini tandanya, debut bersama skuad senior saat Wolverhampton Wanderers tandang ke markas Liverpool di lanjutan pekan ke-25 Liga Inggris 2024 hingga 2025 pada Minggu 16 Februari 2025 malam waktu Indonesia Barat. Asumsi ini muncul berdasarkan video terbaru yang dimunculkan channel YouTube resmi Wolverhampton Wolves. Dalam video yang diunggah Senin 10 Februari 2025 dengan judul Hari Pertama Marcel Munetsi bersama Wolves, terlihat Justin Hubner berlatih bersama skuad senior Wolverhampton Wanderers yang berisikan Matheus Cunha, Hwang Hee-chan, dan lain-lain. Justin Hubner berlatih bersama tim senior Wolverhampton Wanderers. Dalam kurung foto YouTube atau Wolves, sejak musim lalu, Justin Hubner memang beberapa kali berlatih bersama skuad utama Wolverhampton Wanderers. Bahkan di Desember 2023, ia masuk daftar susunan pemain Wolverhampton Wanderers saat tandang ke markas Arsenal di lanjutan Liga Inggris 2023 hingga 2024. Satu yang pasti, jika rutin berlatih bersama tim senior, Justin Hubner lebih mudah dipantau pelatih Vitor Pereira, alih-alih rutin berlatih bersama Wolverhampton Wanderers U-21. Peluang Justin Hubner segera mencatatkan debut bersama tim senior sangat besar. Sebab Vitor Pereira gemar memainkan pola 3 back sehingga banyak pemain di posisi back tengah yang dibutuhkan. Di luar Justin Hubner, Wolverhampton Wanderers memiliki 7 back tengah. Mereka ialah Totti, Emmanuel Agbado, Santiago Bueno, Yerson Mosquera, Craig Dawson, Nasser, Giga, dan Bastien Maupio. Belum lagi ada Matt Doherty yang dalam beberapa laga terakhir dimainkan sebagai bek tengah sebelah kanan. Namun, Justin Hubner bisa bernapas lega karena Yerson Mosquera sedang mengalami cedera ACL dan belum tahu kapan akan pulih. Sementara Emmanuel Agbado, Nasser, Giga, dan Bastien Maupio berstatus pemain yang baru didatangkan pada bursa transfer musim dingin 2025 sehingga butuh waktu untuk beradaptasi. Karena itu menarik menanti keputusan Vitor Pereira akhir pekan ini. Apakah Justin Hubner berhasil masuk daftar susunan pemain Liverpool versus Wolverhampton Wanderers? Jika Justin Hubner berhasil menjalani debut di Premier League akhir pekan ini, tentu luar biasa. Ia akan mengikuti Jordi Amat yang disahkan Premier League sebagai pemain pertama Indonesia yang merumput di kasta teratas Liga Inggris. Akhir Februari 2025, seharusnya PSSI sudah punya direktur teknik baru. Posisi direktur teknik PSSI telah lowong sejak Agustus 2023 sesudah Indra Syafri ditunjuk untuk menjadi pelatih timnas Indonesia U-20 selama 4 tahun hingga 2027. Jabatan direktur teknik PSSI praktis autopilot sejak saat itu sampai dengan sekarang meski PSSI sempat mempertimbangkan Frank Wormuth untuk menggantikan Indra Syafri. Wormuth direkrut PSSI pada pertengahan 2023 untuk menjadi konsultan pelatih timnas U-17 untuk Piala Dunia U-17 2025, namun kontraknya tidak diperpanjang. Indra Syafri menjadi direktur teknik PSSI pada Februari 2020. Namun dalam perjalanannya pekerjaannya terhambat pandemi COVID-19 sebelum berpindah tugas ke Timnas Indonesia U-20.
Berdasarkan panduan untuk direktur teknik yang dirilis FIFA, direktur teknik memainkan peran kunci dalam hal ini dengan mendefinisikan dan memimpin program pengembangan teknis nasional di negara tersebut. Dia memiliki peran dalam bidang teknis seperti halnya sekretaris jenderal dalam bidang manajemen. Kegiatan utama dan tanggung jawabnya berfokus pada peningkatan jumlah pemain, pengembangan sepak bola usia muda dan perempuan, serta peningkatan pendidikan pelatih, termasuk penelitian dan dokumentasi. Dengan diperkenalkannya program pengembangan baru FIFA Forward 2.0, posisi Direktur Teknik Asosiasi Anggota menjadi semakin penting untuk analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan berbagai proyek. Beberapa waktu lalu, Ketua PSSI Erick Thohir memastikan bahwa pihaknya akan mengangkat Direktur Teknik yang baru pada akhir Februari 2025. Dia sempat mengantongi 3 calon. Mencari figur direktur teknik yang tepat tidak mudah karena memang kan di Indonesia sendiri sudah ada beberapa figur pelatih yang juga punya track record dan hasil yang bagus, ujar Erick Thohir. Jadi kami masih cari figur yang benar-benar bisa dihormati dan juga mengerti bagaimana rencana sepak bola Indonesia ke depan, jelasnya. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently. Elkan Bagot paling konsisten, persaingan di lini belakang timnas Indonesia makin ketat. Sosok Elkan Bagot bisa jadi paling dirindukan keberadaannya di timnas Indonesia, terlebih setelah pergantian pelatih dari Sintayong ke Patrick Kluivert. Penampilannya yang terus konsisten pasca cedera panjang membuat namanya kembali disenggol untuk bisa kembali membela merah putih. Elkan Bagot menjalani masa pinjaman di Blackpool FC setelah Ipswich Town promosi ke Premier League. Meski bertalenta, bek jangkung ini dinilai masih harus sekolah lagi sebelum bisa merumput bersama Liam Delap DKK. Musim 2024-2025, Elkan Bagot hanya menjadi penghangat bangku cadangan saat Blackpool menghadapi Crawley Town pada Agustus tahun lalu. Namun 2 game berikutnya, pemain berdarah Thailand, Inggris, Indonesia ini bermain full 90 menit, masing-masing melawan Stockport dalam kurung 0 hingga 3 dan Cambridge United dalam kurung 4 hingga 4. Agustus belum usai, Elkan Bagot harus menerima kenyataan pahit. Ia dilaporkan menderita cedera parah dan absen pada 20 laga Blackpool FC di kompetisi League One saja. 4 bulan lamanya Bagot menepi. Memasuki akhir Desember, Elkan Bagot sebetulnya sudah mulai pulih. Ia dilaporkan ikut menjalani sesi latihan bersama tim utama Blackpool, namun manajer tim saat itu belum berani mengikut sertakannya dalam pertandingan kompetitif. Baru pada 4 Januari 2025, Elkan Bagot kembali masuk daftar susunan pemain. Meski tidak tampil, keberadaannya di bangku cadangan memberikan secercah harapan. Sekitar 2 pekan kemudian atau tepatnya pada 18 Januari 2025, Elkan Bagot mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan match fitness-nya. Ia diberi kepercayaan untuk tampil selama 45 menit. 4 laga berikutnya secara beruntun Bagot bermain full 90 menit. Menariknya, setelah kembali dari cedera, Bagot mampu menjadi jimat buat Blackpool FC. Tim berjulukan The Sasiders itu mampu unbeaten dengan catatan 2 kemenangan dan 3 kali imbang. Total, Elkan Bagot bermain sebanyak 7 kali di League One dengan sumbangan 1 assist. Ia juga cukup disiplin karena baru mendapatkan 1 kartu kuning saja dari total 9 pertandingan di semua kompetisi. Selain itu, ketika Bagot bermain baik sebagai starter maupun pengganti, Blackpool baru kebobolan 13 kali dari 9 pertandingan di semua kompetisi. Mereka juga sukses menyarangan 17 gol ke gawang lawan. Mengenal Joel Veltman, bek kanan Brighton dan Hove Albion dengan ambisi membela timnas Indonesia.
Joel Ivo Veltman lahir pada 15 Januari 1992, merupakan seorang bek kanan yang saat ini membela klub Brighton dan Hove Albion. Dengan tinggi badan 183 cm, Veltman telah menunjukkan performa yang solid di lini pertahanan, baik di level klub maupun internasional. Kariernya yang panjang dan prestisius membuatnya menjadi satu di antara pemain yang diperhitungkan di kompetisi sepak bola Eropa. Veltman memulai karier sepak bolanya di Akademi VV IJmuiden sebelum bergabung dengan AFC Ajax pada 2001. Ia menghabiskan 1 dekade di Akademi Ajax sebelum memulai debutnya di tim senior pada 2012. Selama berseragam Ajax, Veltman berkontribusi besar dalam meraih berbagai gelar juara Eredivisie pada tahun 2013, 2014, dan 2019. Timnya juga berhasil mencapai final Liga Eropa pada 2016-2017, di mana mereka menjadi runner-up. Pada 2020, Veltman memutuskan untuk melanjutkan kariernya di Brighton dan Hove Albion. Sejak bergabung, ia telah menjadi pilar utama di lini pertahanan tim, menunjukkan konsistensi dan kemampuan bertahan yang mumpuni. Satu di antara momen penting dalam kariernya di Brighton dan Hove Albion adalah saat ia membantu tim menyingkirkan Chelsea di Piala FA 2024/2025. Di tingkat internasional, Veltman memiliki pengalaman yang cukup luas. Ia telah membela timnas Belanda sejak level usia muda, termasuk U-Strip 17, U-Strip 19, dan U-Strip 20. Veltman juga berpartisipasi dalam Piala Dunia 2014, Euro 2020, dan Piala Dunia 2024 mencatatkan 28 caps untuk tim senior. Pengalamannya di pentas internasional semakin memperkuat reputasinya sebagai bek yang handal. Belakangan ini, Veltman mengungkapkan keinginannya untuk memperkuat timnas Indonesia melalui proses naturalisasi. Inspirasi ini muncul setelah melihat pemain-pemain kelahiran Belanda berdarah Indonesia yang berhasil memperkuat Garuda, seperti Jay Itzes dan Eliano Rangers. Veltman menyadari bahwa ada regulasi FIFA yang mengatur perubahan kewarganegaraan pemain yang kemungkinan menghambatnya untuk dinaturalisasi timnas Indonesia. Saya belum pernah mencari tahu soal ini. Jika memang bisa, saya tidak menutup kemungkinan. Mungkin saya harus mencari tahu sendiri, ujar Joel Veltman dinukil dari media Belanda, Voetbal Premier. Ada aturan yang harus dipatuhi. Seingat saya, seorang pemain bisa berganti tim nasional jika tidak bermain dalam pertandingan internasional selama 2 tahun. Saya terbuka untuk itu dan saya akan bangga bermain untuk timnas Indonesia. Saya benar-benar serius dengan hal ini, tutur Veltman. Selama musim 2024/2025, Veltman telah tampil dalam 15 pertandingan di semua kompetisi, termasuk 14 pertandingan di Premier League. Meskipun ia belum mencetak gol atau memberikan assist, kontribusinya dalam pertahanan sangat penting bagi tim. Rahmat Darmawan sebut Rizky Ridho bakal jadi cadangan di timnas Indonesia era Patrick Kluivert. Berani menyebut Rizky Ridho bakal jadi cadangan di timnas Indonesia era Patrick Kluivert, sebab persaingan lini belakang begitu ketat. Timnas Indonesia akan mengawali sebuah era baru di bawah komando Kluivert. Legenda sepak bola Belanda itu memiliki filosofi permainan yang berbeda dengan Sintayong, pelatih sebelumnya. Memprediksi Kluivert nantinya akan memakai formasi dengan 4 pemain bertahanan. Persaingan keras ada pada posisi bek tengah karena timnas Indonesia memiliki 6 pemain di posisi itu tengah anyar. Selain itu, RD memperkirakan Elkan Bagot akan kembali dipanggil. Persaingan pun begitu sengit untuk 2 tempat. Di center back ini lebih keras lagi. Saya hitung ada 5 atau 6 calonnya, kata RD.
Kita ada Mads Hilgers. Kemudian ada Jay Itzes. Bisa jadi Ilkan Bagot balik lagi. Ada Jordi Amat. Terus ada dua pemain lokal kita, Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari. Imbuh pria asal Lampung itu. Pelatih Barito Putra itu menyebut situasi ini menjadi ujian berat untuk Ridho yang selama ini menjadi andalan di lini pertahanan timnas Indonesia. Karenanya bek Persija Jakarta itu dirasa harus adaptasi cepat untuk bermain dengan skema dua bek tengah. RD bahkan tak menutup kemungkinan Ridho berpotensi menjadi pemain cadangan di bawah komando Kluivert. Ia menilai sang pelatih akan lebih memilih pemain yang punya pengalaman tinggi seperti Itzes dan Hilgers. FC Copenhagen buat film dokumenter debut Kevin Dix di Timnas Indonesia. Film dokumenter ini diberi nama Kevin Dix A Journey Home, sudah bisa ditonton mulai Selasa 11 Februari 2025 di situs resmi klub. Namun penggemar yang berada di luar Denmark harus merogoh kocek sebesar $149 AS dalam kurung setara Rp25.000. Tema utama dari film ini adalah menceritakan bagaimana perjalanan Kevin hingga bisa debut untuk timnas Indonesia. Perlu diingat, laga debut itu terjadi saat dibekuk timnas Jepang dalam kurung 0 hingga 4 pada 15 November 2024. Dokumenter eksklusif ini mengikuti bintang FC Copenhagen Kevin Dix saat ia melakoni debutnya untuk tim nasional Indonesia pada November 2024. Bunyi pernyataan di situs FC Copenhagen Rabu dalam kurung 12 Februari 2025. Dengan menangkap kegembiraan, tantangan, dan dukungan luar biasa dari para penggemar, film ini menyoroti perjalanan mengharukan dan emosionalnya kembali ke akarnya untuk merasakan hiruk-pikuk budaya sepak bola Indonesia. Imbuh pernyataan itu, dokumenter ini menawarkan cuplikan unik di balik layar pertandingan debutnya, di mana cedera parah mempersingkat waktunya di lapangan, dan mengeksplorasi hubungan istimewanya dengan para penggemar Indonesia yang memperlakukannya seperti pahlawan nasional. Sambung pihak klub. Saksikan pengalaman luar biasa Kevin baik di dalam maupun di luar lapangan saat ia menjalani pertandingan internasional pertamanya di negara yang gairah sepak bolanya tak mengenal batas, tutup FC Copenhagen. Tentunya dokumenter eksklusif ini menunjukkan bagaimana kedekatan Kevin dengan FC Copenhagen. Diketahui pemain berusia 28 tahun itu sudah cukup lama berseragam klub berjuluk The Lions tersebut. Kevin bergabung dengan FC Copenhagen pada Juli 2021 setelah luntang-lantung berkarier di Italia. Setelah itu ia menjadi bek andalan. Kevin memenangkan 3 gelar bersama FC Copenhagen, 2 diantaranya adalah menjadi juara Liga Denmark. Walau demikian, kedua pihak akan berpisah pada Juni 2025. Pesepak bola berdarah Belanda itu sudah mengikat kontrak dengan Borussia Mönchengladbach. Gara-gara hal ini, Jens Raven berpotensi menggila di laga Timnas Indonesia U20 versus Iran di Piala Asia U20 2025. Penyerang tim nasional dalam kurung Timnas Indonesia U20, Jens Raven berpotensi menggila saat melawan Iran U20 di laga perdana grup C Piala Asia U20 2025. Pasalnya cuaca di Shenzhen, Cina tak jauh berbeda dengan Belanda, negara selama ini dirinya bermain. Karena hal itulah Jens Raven bisa cepat beradaptasi dengan cuaca di Cina. Tentu diharapkan permainan terbaik Jens Raven juga bisa keluar dengan cuaca yang hampir sama dengan Belanda. Timnas Indonesia U20 sebentar lagi akan berkompetisi di Piala Asia U20 2025.
Turnamen sepak bola kelompok usia itu akan berlangsung di Shenzhen, Cina pada 12 Februari 1 Maret 2025 mendatang. Garuda Nusantara akan tergabung dalam grup C bersama Iran U-Strip 20, Uzbekistan U-Strip 20, dan Yaman U-Strip 20. Pada laga pertama, Jens Raven dan kolega akan bersua dengan Iran U-Strip 20 di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium, Shenzhen, Cina pada Kamis (13 Februari 2025). Timnas Indonesia U-Strip 20 sudah melakoni latihan perdana serta persiapan taktik untuk menghadapi Iran U-Strip 20. Jens mengatakan banyak hal positif yang dirasakan olehnya menjelang pertandingan tersebut. Di sini cuaca bagi saya bagus, sama dengan di Belanda. Jadi untuk saya baik, kata Jens dikutip dari laman resmi PSSI Selasa (11 Februari 2025). Selain itu, makanan dan hotel bagus dan semuanya memberikan hal positif bagi kami, tambahnya. The worst of times just like a test.